Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Video yang akan dibahas kali ini terkait dengan satu ucapan atau pernyataan dari Kainama, ya, dimana dia mengutip satu ayat di dalam Bible yang terdapat di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-12, karena ada kalimat buta huruf di situ, tidak bisa membaca di situ. Jadi dia mengkait-kaitkan, ya, dengan junjungannya, dengan nabinya, dengan Muhammad, ya, bahwa yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 29 ayat 12 itu adalah Muhammad. Nah, loh, ya. Dan pernyataan dia ini membuat seorang ustadz lainnya yang sedang berbicara dengan dia menangis, terharu. Ternyata menurut pernyataan Kainama ini benar-benar luar biasa, ya, membuat dia terharu biru, tidak menyangka, tidak menduga bahwa Alkitab ternyata sudah menubuatkan tentang Muhammad, ya. Jadi benarkah demikian? Apakah Yesaya pasal 29 ayat 19 itu berbicara tentang Muhammad, yang memang mereka akui bahwa Muhammad itu seorang yang tidak bisa baca tulis, seorang yang buta huruf, atau kembali lagi blunder, ya, blunder. Seperti biasanya apa yang disampaikan oleh Kainama ini itu selalu blunder. Nah, kali ini dia akan dipermalukan, ya, dipermalukan oleh seorang apologet Kristen. Di dalam video ini akan menjelaskan secara gamblang maksud dan konteks dari bunyi ayat tersebut. Ya, jadi ini sangat seru sekali. Saya berharap para fans boynya Kainama dapat menyaksikan video ini sehingga bisa membuka hati, membuka pikiran mereka, mencelikkan hati nurani mereka bahwa selama ini si Kainama ini sudah membohongi mereka, ya, membohongi mereka. Jadi ini video yang sangat menarik untuk disaksikan dan sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi buat teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa di subscribe, share, like, komen, ya, terhadap video ini. Semoga video ini dapat memberikan masukan-masukan baru kepada kita. Dan salam Maranatha. Halo teman-teman semua, bergabung lagi bersama-sama dengan channel Andre Tunggal. Dan kali ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik sekali untuk kita bahas. Judul dari video kali ini adalah Kasihan. Ustadz ini menangis ketika membaca Bible. Dan terutama Ustadz ini menangis ketika dia melihat bahwa Kainama itu melakukan salah tafsir. Dan ya, sayangnya Ustadz ini tidak sadar bahwa Ustadz Kainama, Ahmad Kainama, melakukan sebuah kekeliruan, dan menurut saya ini adalah penyesatan atau sesat tafsir dari Ustadz Kainama. Ya, kita saksikan apa yang menjadi videonya yang dikeluarkan oleh Ustadz Ipung Atria melalui videonya. Mari kita saksikan sama-sama. 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya 29:12. Boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Saya jadi ingat
ketika Jibril datang, nah ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Luar biasa sedap sekali saudara-saudara ya. Kita melihat bagaimana Ustadz yang menjadi lawan bicara dari Ustadz Ahmad Kainama itu menangis dengan begitu menangis dengan sangat sesegukan ya. Karena dia terharu ya, beliau terharu ketika menemukan bahwa ternyata menurut Kainama bahwa di dalam Bible Kristen yang terpaut 600 tahun itu ada nama Muhammad di dalamnya. Bukannya ingin merusak suasana atau bukannya ingin merusak suasana haru yang ada di dalam video yang kita sudah lihat. Tetapi mohon maaf, saya justru melalui video ini akan menunjukkan kepada Anda sekalian, terutama apabila Ustadz atau katakanlah Ustadz Ipong Atri yang menonton video ini. Mohon maaf, Ustadz Kainama melakukan sesat tafsir kepada Anda semua. Dan dengan demikian justru Anda dirugikan. Malah, jangan-jangan Ustadz Kainama kemudian justru menghina Nabi Anda sendiri. Bagaimana bisa begitu? Mari kita saksikan sesudah yang berikut ini. Kita akan iris tipis-tipis. Iya, teman-teman thank you karena sudah bergabung bersama-sama di dalam live kali ini. Dan saya akan melakukan sedikit table of contents terlebih dahulu ya. Supaya kita sama-sama tahu apa yang akan kita bahas ke depan di dalam beberapa waktu ini. Yang pertama saya akan disclaimer dulu bahwa video ini adalah sebuah video yang sebenarnya hasil dari tantangan seorang saya nggak tahu dia ini subscriber atau tidak, tapi yang pasti dia ini adalah seorang yang membela Islam mati-matian ya. Saya tidak tahu dia subscriber atau tidak, tapi dia sering sekali dan dia menantang saya untuk membahas perkataan Ustadz Kainama di dalam Yesaya 29 ayat 12 ini. Yang kedua, kita akan menguji kesaktian atau dalam tanda kurung saya pertanyakan kebohongan jangan-jangan dari Ustadz Ahmad Kainama. Dan berikutnya kita akan membahas kekeliruan fatal. Ada 2 kekeliruan fatal Ustadz Kainama, yaitu mengenai jarak Yesaya dan Muhammad itu 600 tahun. Dan yang kedua dia mengatakan tentang Yesaya pasal 29 ayat 12 itu adalah nubuat untuk Muhammad. Dan bagian yang paling akhir tentu saja adalah bagian yang lucu. Karena cocok logi dari Ustadz Kainama itu bisa saja menghina nabinya sendiri. Jangan marah ya. Karena itu buat teman-teman yang akan menyaksikan video ini, kita akan menyaksikan sama-sama. Dan buat mohon maaf jika ada di antara Anda adalah fanboy-nya Kainama, siap-siap sakit hati ya. Siap-siap sakit hati. Oke, anyway ya. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama ya. Thank you untuk bergabung, untuk Bu Christine, shalom, untuk Pak Andri dan teman-teman semua, thank you. Ada Aling dari Bekasi, shalom ya. Ada Lisa Mela, ya shalom, shalom. Wah, dari Pekanbaru, hadir, ya shalom ya. Fanboy, ya fanboy Kainama mah banyak ya. Oke, Maria Stefani, halo, shalom ya. Ya, fanboy Kainama angkat tangan, yuk ya. Ayo, saya mengundang fanboy Kainama untuk mari bergabung bersama-sama. Untuk Ibu Lidiana Deong dari Belanda, wow, shalom, terima kasih. Untuk Pak DPR dari Pengalengan, ya, shalom. Untuk Tara Smith dari Arizona, ya, shalom, shalom, Tara. Lalu kemudian ada dari Manado, ya, shalom. Untuk Vika, shalom juga, ya. Untuk Wawan, shalom. Untuk Kristi dari Jakarta, shalom. Dari Batam untuk Petrus, ya. Dari Ambon Manise, Kakak Elsye Pelupesi, ya, shalom. Ada yang dari Bandung, dari Cindy Selano. Lalu dari Belitung, ya, untuk Justin. Wah, Nenek Gayung, God bless you, nak. God bless you too, ya. Hajar Tuntas S3 Vatikan. Ya, shalom, shalom.
Jogja, wow, ada dari Jogja juga, dari apa lagi? Wah, banyak sekali. Dari Sarawak, Malaysia. Shalom untuk dari Depok, wow. Dari Deli Serdang, dari Taiwan juga, wah luar biasa ya. Shalom semuanya dari Timika ya, dari Cirebon, lalu kemudian dari Semarang, Jepara. Wah, terima kasih ya sudah dari Bali. Shalom semua dari Manado. Thank you semuanya ya. Thank you semuanya karena sudah bergabung. Anyway, saya tentu tidak bisa menyapa teman-teman semua. Terima kasih karena sudah mendukung channel ini dan thank you untuk doanya teman-teman semua. Tanpa berpanjang-panjang, saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ada seorang fanboy dari Ustadz Kainama nih, namanya Dede ya. Jadi Dede, kalau kamu menonton, aku sebut namamu Dede ya. Dede ini pernah menantang saya, lalu saya tantang balik untuk debat, tapi nggak berani dia. Ya, kaji dong Yesaya 29 ayat 12 gitu ya. Yesaya 29:12 dan sebagainya, silakan dikaji. Ditujukan kepada siapa? Setujukah Anda ayat ini menjelaskan nubuat Nabi Muhammad SAW? Ya, Muhammad menjawab, aku tidak dapat membaca. Silakan kaji. Jadi ini adalah tantangan dari Bro Dede ya. Dan tantangan itu kemudian saya jawab ya. 1 hari yang lalu saya akhirnya memutuskan untuk saya akan jawab si Dede. Begitu ya. Oke Dede, silakan Anda duduk baik-baik dan simak apa yang jadi ulasan dari tentang Yesaya 29 ini ya. Jadi ceritanya si Pak Ustadz ini ketika dijelaskan oleh Kainama tentang Yesaya 29 ayat 12, lalu kemudian dia menangis terseduh-seduh, terharu sekali. Dan sekali lagi bukan karena mau merusak suasana ya, mohon maaf, tetapi ya di satu sisi saya jadi kasihan juga dengan Pak Ustadz ini. Kenapa? Karena ya sedih banget begitu loh. Jadi Ustadz Kainama ini sebenarnya sesat tafsir ya. Nah, Ustadz Ipong Atria itu termasuk salah satu yang paling suka sekali dengan kajian dari Ustadz Kainama karena kok sepertinya menunjukkan dan menguatkan ya bahwa Islam itu adalah agama yang terbukti juga oleh Bible Kristen. Dan Ustadz Ipong Atria kemudian mengatakan, mari kita uji kesaktian dari Ustadz Kainama. Langsung saja kami akan uji kesaktian dari Ustadz Kainama. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Ya, jadi jelas-jelas waktu dikonfirmasi kepada Ustadz Kainama itu nubuatan buat Muhammad. Lalu kemudian Kainama mengatakan, ya, mari kita lihat ya. Dan kemudian luar biasa sekali Ustadz yang membaca ayat tersebut menangis terseduh-seduh karena saya rasa hatinya tersentuh ya. Karena begitu kagum karena nama Muhammad ya yang dicintainya itu ada di dalam Alkitab ya. Mari kita lihat. Silakan baca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qari. Ya, itu nubuat ya semua senang. Iya. Iya. Ketika Jibril datang, Ya. nah ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi buat teman-teman saya jelasin konteksnya juga bahwa di dalam cerita atau sirah ya dijelaskan bahwa bagaimana Muhammad itu memang dikatakan tidak dapat membaca. Jadi itulah sebabnya kenapa ketika di dalam Yesaya 29:12 tadi ada dikatakan aku tidak dapat membaca, sang ustadz kemudian betul-betul tersentuh karena wah kok sepertinya sama dengan kisah bagaimana Muhammad pertama kali mendapatkan panggilan atau berjumpa dengan Jibril menurut cerita atau klaim mereka. Dan di situ Jibril kemudian mengatakan bacalah atau ikro ya. Ikro
bacalah. Lalu kemudian Muhammad menjawab, aku tidak dapat membaca. Wah, itu bikin tersentuh sekali ya. Kita lanjutkan. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Ya, kayak nama dengan coolnya, kemudian mengatakan gitu. Wow, ya seperti dia benar-benar kayak hit the point ya. Wow, sekilas kita melihat bahwa argumentasi Ustadz Kainama ini sakti sekali ya. Seperti kata Ustadz Ipung Atria, mari kita uji kesaktian dari Ustadz Kainama. Ketika dia mengatakan Muhammad itu adalah nabi yang ummi ya, yang dalam definisi mereka itu tidak dapat membaca, atau setidaknya apa yang dikatakan oleh Kainama. Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 29 ayat 12 ya. Karena di dalam Yesaya 29:12 dikatakan aku tidak dapat membaca. Wah, itu benar-benar kayak wah, pas banget gitu ya, kayak pucuk diulam apa ya? Pucuk diulam apa tiba, umpan tiba apa sih? Ya, nggak ngerti deh ya. Pas banget. Dan yang kedua, lalu kemudian dia mengatakan bahwa Yesaya itu jaraknya 600 tahun ya sebelum Muhammad lahir. Iya, pucuk dicinta ulam tiba. Thank you Sofi. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi itu argumen yang sangat sakti sekali, dan memang kalau sekilas kita dengarkan, wah ini betul-betul kedengaran wow, mencengangkan dan luar biasa. Kena banget, kok bisa cocok banget. Seperti Dede yang tadi ya, Dede teman kita tersayang itu ya, yang lalu kemudian mengatakan bahwa benar-benar seperti Nabi Muhammad mengatakan aku tidak dapat membaca. Yesaya bilang aku tidak dapat membaca. Cocok banget. Ya itulah. Kaum umat literal itu biasa begitu ya. Kalau pas kena sama udah langsung wah, hype ya. Langsung happy-nya tuh kebangetan begitu ya. Nah, dari sini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ada dua blunder yang luar biasa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Meskipun kedengarannya secara sekilas sangat-sangat keren banget, tapi sebenarnya dia melakukan blundernya itu luar biasa ya. Mari kita lihat lagi sekali lagi. Langsung saja kami akan uji kesaktian dari Ustadz Kainama. Sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Ya, Ustadz Kainama dengan sangat bangga sekali, seakan-akan wow ya, menggiring sang Ustadz yang menangis itu ya. Langsung. Siapakah Yesaya ketika Ustadz Kainama terus kemudian mengatakan 600 tahun sebelum Muhammad lahir begitu. Siapa itu Yesaya? Kita dapat menemukannya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1. Di situ dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah keterangan yang sangat jelas bahwa Yesaya itu melayani atau katakanlah menjadi nabi itu pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia setidaknya. Kalau kita lihat rentang waktu kehidupan Uzia itu 783 sampai 742 sebelum Masehi, abad ke-8 sebelum Masehi. Sedangkan Hizkia itu hidup pada 715 sampai 686 sebelum Masehi, abad ke-7. Jadi kira-kira dari data ini saja kita bisa menemukan bahwa Yesaya itu menyelesaikan pelayanannya di abad ke-7 sebelum Masehi. Sehingga faktanya adalah Yesaya dan Muhammad itu terpaut 1200 tahun kira-kira. Ya, terpaut 12 abad. Ya, terpaut 12 abad, bukan 600 tahun seperti perkataan dari Ustadz Kainama, ya. Sehingga dari sini, apakah pertanyaannya Kainama ini cukup sakti? Seperti perkataan dari Ustadz Ipung Atria, kesaktian Ustadz Kainama.
Bagaimana mungkin seorang yang mengaku sebagai lulusan sekolah Alkitab di Israel, katanya di Haifa, ya. Tadi saya baru dengar lagi videonya. Dia mengaku sebagai lulusan di Haifa, di Israel. Bagaimana mungkin bisa menyebut jarak Yesaya dan Muhammad itu terpaut 600 tahun? Bagaimana mungkin? Sedangkan teman-teman saya katakanlah masih S1 teologi, ya, atau adik-adik tingkat yang masih S1 itu semua tahu jelas Yesaya dan jangankan Yesaya dan Muhammad, Yesaya dan Yesus saja terpaut ya 700 tahun. Ya, apalagi Yesaya dan Muhammad itu 1200 tahun. Bagaimana mungkin seorang lulusan teologi tidak tahu itu lalu asal jeplak 600 tahun? Bagaimana mungkin? Nah, karena itulah sebenarnya tadi saya bilang kalau Ustadz Ipung Atria menyaksikan video ini, pikirkan sekali lagi. Kalau Anda ini suka banget untuk memakai Ustadz Kainama, pikirkan sekali lagi. Karena menurut saya Kainama itu memang sakti ya, sakti banget. Walaupun nama saya tetap Agustinus Christopher Kainama, saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Itu pengakuan dia ya. Dia mengaku bahwa dia itu lulus S1 Teologi dari STT ya Jakarta. Saya menemukan sebuah arsip dari yang dirilis secara resmi oleh STTJ, ya, STT Jakarta, yang mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christopher Kainama, ya. Dan itu disebutkan oleh pendeta Yos Adi Prasetya. Jadi waktu itu masih menjabat wakil ketua 4 ya, bidang relasi publik. Jadi jelas-jelas artikel ini dimunculkan untuk reaksi, memberikan reaksi bahwa beberapa waktu belakangan itu di tahun 2020 ya. Iya, 2020 Februari, beberapa hari terakhir semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT Jakarta mengenai Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama. Dalam berita di media sosial disebutkan bahwa Agustinus Kainama adalah lulusan S1 STTJ. Dan dengan ini kami mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama, tahun 1934 hingga tahun lalu 2017, berarti ini artikelnya di 18 ya. Sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumnus atau lulusan kami. Ya. Jadi jelas bahwa dari STTJ mengklarifikasi bahwa tidak ada seorang yang namanya Agustinus Kainama yang adalah lulusan dari STT Jakarta ya. Agustinus Kainama, jika Anda menyaksikan video ini, Anda ingin mengklarifikasi silakan ya, jelaskan Anda itu lulusan STT mana di Jakarta, STTJ atau STT apa, berikan, tunjukkan buktinya ya. Sehingga kami mempertanyakan terus bahwa jangan-jangan Ustadz Kainama ini membohongi umat muslim ya. Sekali lagi jangan-jangan. Kami mempertanyakan bahwa umat muslim ini sedang ditipu oleh Ustadz Kainama dan Anda, Mualaf Center, Ayah Sofia, Ustadz Ipung Atria atau siapapun Anda yang masih terus menjual Ustadz Kainama, Anda sedang membahayakan umat Anda dan agama Anda. Karena Anda sedang menaruh spotlight kepada seorang yang mengaku sebagai mantan pendeta, lulusan STTJ, bahkan katanya sampai di Haifa, Israel, tapi kemudian ternyata dipertanyakan. Walaupun nama ya. Jadi apakah Kainama ini cukup sakti? Ya, ketika dia mengatakan bahwa jarak Yesaya dan Muhammad ini salah satu tanda kecil aja dari semua blunder yang dia bikin. Ya, ini aja tidak mungkin seorang yang katanya sampai belajar Alkitab di Israel bisa kehilangan ini. Bisa kelewatan ini. Kalaupun keseleo lidah, dia ngomong berkali-kali, ya. Lalu kenapa muslim itu sangat hype banget ketika Kainama itu senggol-senggol Alkitab? Senggolnya luar biasa. Ketika dia senggol-senggol Alkitab, senggol-senggol Kristen, wah itu muslim, teman-teman muslim itu hype luar biasa itu ya, kayak lagi nge-fly ya.
Wah, luar biasa ya. Kenapa ya mereka sangat mudah kegocek dan seneng bahkan memberikan dirinya untuk kegocek sama kesaktian dari Kainama ini. Saya menemukan artikel yang ditulis oleh Tirto mengatakan bahwa literasi rendah itu sebabkan masyarakat itu mudah percaya hoax. Kata artikel tersebut ya. Literasi yang rendah itu menyebabkan masyarakat mudah kena hoax ya. Saya nggak tahu ya kenapa ya menurut teman-teman kenapa ini Ustadz Kainama ini suka sekali disukai sekali oleh Muslim ya. Suka sekali, mereka tuh senang sekali dengar ceramahnya Ustadz Kainama karena saya selalu bilang nggak pede begitu ya. Nona mengatakan kasihan Indonesia ya, kasihan. Iya emang kasihan. Bahwa Christine mengatakan mereka sendiri tidak belajar. Ya itulah sayangnya ya. Mana si Dede itu referensinya cacat tapi percaya dirinya tinggi. Ya begitulah ya. Aduh, itulah sedihnya ya. Ya, mereka butuh pengakuan sebagai asal akar agamanya ya. Ya itulah. Kasihan ya. Mereka tuh kasihan ya. Gabriel, mereka itu percaya buta ya. Ya itulah ya, kasihan. Jadi ini loh teman-teman, ini permasalahannya nih ya. Mereka suka banget ditipu. Mereka senang banget kalau mereka kegocek ya. Nah, yang terakhir itu sebelum video ini saya sudah membuat satu video tentang statement Kainama juga nih yang mengatakan bahwa ajaran Kristen itu ajarannya Islam sebenarnya ya. Jadi dia melakukan sebuah penyesatan publik di depan mahasiswi di Universitas Darussalam Gontor dan disitulah dia melakukan penyesatan yang luar biasa dengan mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada 827 kali sebut kata Islam begitu ya. Saya sudah bikin videonya berantakan itu argumentasi dari Kainama dan teman-teman bisa cek di link nanti yang saya taruh ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2 ya. Jadi blunder Kainama yang nomor 2 tentang Yesaya 29:12 adalah nubuatan tentang Muhammad. Saya mau ingatkan kepada teman-teman bahwa di bagian akhir saya justru menunjukkan bahwa jangan-jangan Kainama malah menghina nabinya sendiri ya. Tapi oke lah itu nanti kita lihat. Kita saksikan dulu blunder yang nomor 2 ini. Boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Silakan baca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana Qori. Ya itu nubuat ya semua senang. Iya. Iya. Ketika Jibril datang, Ya. nah ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa mereka merasa bahwa ada kecocokan dalam Yesaya 29 ayat 12 bahwa ada orang yang diberikan kitab lalu kemudian orang itu mengatakan aku tidak dapat membaca. Itu cocok banget dengan kesaksian dari Al-Alaq 1-5 ya, bahwa ketika Nabi Muhammad itu katanya berjumpa dengan Jibril, disuruh Iqra, baca, lalu kemudian Muhammad mengatakan aku tidak bisa membaca ya. Ya cocok katanya ya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Jadi ini yang bikin ustadz tersebut menangis ya. Nah, Yesaya 29 ayat yang ke-9 ini ngomong-ngomong saya pengen ini Rosid saja. I miss you Rosid ya. Dunia Oten gempar, Ustadz K memang mantap. I miss you Rosid ya. Senang kamu bisa datang lagi. Rosid, boleh kamu mendaftar jadi fanboynya Ustadz Kainama ya. Kalau kamu nonton enggak setengah-setengah sih bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yesaya 29 ayat 9. Apakah memang ini adalah nubuatan untuk Muhammad ya? Di sini dikatakan dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dan dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini adalah sebuah statement yang di-highlight oleh Ustadz Kainama untuk kemudian meyakinkan para pendengarnya bahwa ini perkataan yang ditujukan kepada Muhammad. Sehingga Ustadz ini
menangis sejadi-jadinya karena dia terharu sekali ada nama Muhammad, mengira bahwa ini nubuatan terhadap Muhammad di dalam kitab Yesaya. Terharu luar biasa ya. Ternyata nama Muhammad itu ada di Bible, atau katakanlah ini nubuatan terhadap Muhammad. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya Pak Ustadz, saya tidak kenal Anda siapa, tapi bukan bermaksud untuk merusak suasana ya. Tapi ujilah perkataan Ustadz Kainama itu dengan baik, jangan asal telan. Yang saya bilang, inilah cocok logi dari kaum buta konteks. Cocok logi dari kaum buta konteks. Kenapa demikian? Saya mengajak Anda teman-teman, mari kita belajar ya. Mari kita belajar. Mari kita lihat apa itu Yesaya 29 ayat 12 itu ya. Kalau kita membaca konteks dari Yesaya 29, kita akan menemukan bahwa konteksnya itu sedang berbicara tentang teguran Tuhan dan peringatan Tuhan kepada Yehuda atau Yerusalem. Ya, makanya Anda akan bisa melihat di ayat yang pertama, di pasal 29, di situ dikatakan celakalah Ariel. Ariel itu nama lain dari Yerusalem. Ya, celakalah Ariel. Nah, ini aja dari sini kita udah bisa punya, Anda yang logikanya atau rasionalnya sehat sudah bisa menduga, mengira, wah ini apakah nubuatan untuk Muhammad, sedangkan konteksnya adalah teguran, peringatan Tuhan buat Yerusalem. Bahkan ayat 13 sesudah ayat 12 itu dikatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu menyindir orang-orang Israel atau orang Yehuda atau orang Yerusalem, Ariel tadi, disindir sama Tuhan karena mereka ini memberontak. Dan ayat 12 ada dalam lingkaran ayat 1 sampai 13, di mana konteksnya ini adalah sindiran Tuhan kepada bangsa yang memberontak. Pertama sekali lagi ya, memberontak. Saya ulang tuh, memberontak. Dari sini saja Anda yang logikanya jalan atau rasionya jalan, Anda tahu ini konteksnya ada pada situ. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Ayat 12 ya. Ayat 12 dikatakan, apabila kitab itu diberikan pada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Ayat 12 ini tidak bisa kita lepasin dari ayat 11. Di mana Tuhan itu mengumpamakan bahwa penglihatan dari semuanya itu seperti sebuah kitab yang termeterai. Jadi termeterai itu dikunci ya. Kitab itu tidak boleh dibuka sembarang orang. Apabila itu diberikan pada orang yang tahu baca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Jadi maksudnya kitab itu penglihatan nih, di sini tulisnya penglihatan nih, termeterai, terkunci, dan bahkan dikasih kepada orang yang bisa baca, lalu kemudian dikatakan aku tidak bisa baca karena kitab itu termeterai. Lalu kemudian dikasih lagi kepada seorang yang lain yang nggak bisa baca, lalu bilang aku juga nggak bisa baca. Nah, kita akan bisa ngerti apa sih penglihatan atau kitab ini. Ayat yang ke-10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Jadi ini lagi ngomong apa sih? Lagi ngomong bahwa ada pesan Tuhan yang dinyatakan, tetapi mereka ini buta rohani semua. Ketika dikatakan aku tidak dapat membaca dalam Yesaya 29 ayat 12, itu adalah sedang menyindir kondisi bangsa Israel yang buta rohani. Nanti kalau teman-teman baca ada kaitannya dengan Yesaya pasal 6. Ini adalah kondisi Israel yang buta rohani, di mana mereka itu punya nabi, mereka tuh punya disebut sebagai orang-orang yang bisa baca, mereka tuh punya, tapi mereka nggak bisa baca. Artinya mereka bisa lihat, tapi mereka nggak bisa memahami. Jadi ada satu kebutaan rohani yang sedang Tuhan sindir di antara orang Yerusalem atau orang Yehuda pada waktu itu, ya, yang memberontak kepada Tuhan. Makanya di ayat 13 dikatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan, dan ibadahnya kepada Tuhan hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.
Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa sebenarnya kondisi orang-orang yang tidak bisa baca itu tuh kayak satu kayak semacam kiasan kepada orang-orang pada waktu itu tuh yang buta rohani. Buta rohani. Jadi ayat 12 itu lebih cocok menggambarkan tentang pribadi orang atau orang Israel yang buta rohani. Gitu, ya. Buta rohani. Nanali, mau dong dikasih tanda saya. Tuh, saya udah kasih tanda. Rosid masih nyimak nggak? Iya, saya sih berharap Rosid masih nyimak. Kecuali Rosid masih ada kuotanya ya. Kayak gitu ya. Nah, itulah kebiasaan umat sebelah menghafal. Nggak heran ya. Ustadz tersebut nangis karena apa yang tidak dia paham. Betul banget bro. Makanya saya kembali ke sini. Jika Kainama memaksakan Yesaya 29 ayat 12 itu kepada Muhammad, maka Yesaya pasal 29 ayat 12 itu adalah penggambaran bangsa Israel yang buta rohani, yang melakukan ibadahnya hanya sebatas hafalan. Buta rohani yang melakukan ibadahnya sebatas hafalan. Dan jika Kainama memaksa bahwa ini adalah nubuatan untuk Muhammad, maka dengan kata lain, Kainama sedang menyebut bahwa nabinya adalah orang yang bagaimana menurut teman-teman? Jika Kainama memaksa bahwa dia Yesaya 29:12 ini adalah nabinya, maka Kainama sedang mengatakan sesuai konteks bahwa nabinya adalah, saya nggak mau ngomong ya, tapi subscriber saya, teman-teman saya sudah langsung bisa membaca. Ya, nah ini ya, kebalikan nih ya, nah itu dia ya, nah ini saudara bisa lihat. Itu masalahnya, itu implikasinya bahwa Kainama menggunakan kitab Kristen, ya. Ada teman-teman yang bilang, wah itu kan kitab Yahudi, Andre kamu dasar buta gitu. Ya terserah kau lah. Tetapi orang Kristen menggunakan perjanjian lama, dan salah satunya adalah kitab Nevi'im itu, adalah kitab Yesaya, orang Kristen pakai kok. Untuk sebagai tulisan-tulisan yang sifatnya ilahi. Dan orang Kristen menafsirkannya dalam konteks bahwa itu memang jelas-jelas sedang menyindir, Tuhan menyindir orang Israel. Tuhan menyindir bangsa Yehuda yang buta rohani, yang melakukan ibadahnya cuma hafalan. Dan kalau Kainama menggunakan ayat itu untuk mengatakan dan memaksa itu Muhammad, ya, maka implikasinya adalah dia menyebut nabinya sebagai orang yang demikian. Ya, senjata makan Tuhan. Betul sekali, ya. Nah, ini ada teman yang bilang, waduh ya, teman bilang begitu ya. Saya no comment ya. Makanya lah, teman-teman silakan Anda ambil kesimpulan sendiri. Ya, teman-teman silakan ambil kesimpulan sendiri. Sekali lagi, ini adalah implikasi logis Bung Kainama. Kalau Ale ambil ayat ini sebarang dan Ale paksa ini untuk jadi sebutan kepada Ale pung nabi itu, maka Ale lagi bilang kepada Ale pung nabi bahwa nabimu itu adalah orang yang ada pada konteks ini. Dan mohon maaf, Anda menghina nabi Anda sendiri. Kalau demikian Anda menghina nabi Anda sendiri, Anda yang tanggung jawab, Mas Bro. Ya, Anda yang tanggung jawab. Ya. Nah, jadi ketika dia mengatakan Yesaya 29 ayat 12 adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad, saya akan bilang, masalahnya adalah Yesaya 29:12 adalah penggambaran bangsa yang buta rohani dan cuman hafal ibadahnya. Seperti ayat kelanjutannya di ayat 13. Ya, bangsa yang cuman mendekat kepada Tuhan katanya dengan memuji dengan bibirnya tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan di situ dikatakan apa yang mereka lakukan cuman hafalan ibadahnya. Ya. So, bagaimana? Anda mau bicara apa? Ya, Anda mau bilang apa? Bung Kainama, ya. Bagi saya, mulutmu harimaumu. Mari kita saksikan ini. Pemirsa, saudaraku muslimin wal muslimah. Insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Tadi kita udah lihat ya, ayatnya dicopot-copot, dipindah-pindah ya. Jahat orang Kristen. Jahat orang Kristen.
Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Tadi kita udah lihat ya, ayatnya dicopot-copot, dipindah-pindah ya. Insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Mulutmu harimaumu. Kau yang copot-copot, kau yang ambil-ambil ayat orang Kristen, kau suka-suka tafsirkan. Siapa yang jahat kalau gitu, bro? Siapa yang jahat? Saya berharap bahwa para fanboy Kainama ini buka mata. Saya berharap fanboy Kainama ini bisa dibuka mata rohaninya, dibuka mata hatinya. Ya, jangan sampai jadi kaum yang buta rohani dan cuman hafalan doang. Tapi Anda tidak paham karena Anda kurang literasi. Mohon maaf. Ya. Oke, saya kira begitu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah sudah ikutin dan senang mau lihat juga ini Kainama, saya juga sudah pernah bahas videonya juga tentang konspirasi dari Kainama bahwa Yesus itu menikah. Anda juga bisa lihat videonya karena saya sudah pernah bahas. Saya sudah taruh linknya juga di deskripsi atau nanti saya juga taruh di sini ya. Oke, saya kira malam hari ini pembahasan kita sampai di sini saja. Saya harus say thank you buat teman-teman semua yang sudah mendukung ya. Terima kasih karena teman-teman sudah mendukung pelayanan ini. Terima kasih karena teman-teman sudah support, sudah doakan juga pelayanan saya. Dan kita doakan terus saudara-saudara kita yang seberang itu yang ya sayangnya adalah mereka gampang sekali termakan oleh segala macam hoax ya. Segala macam cocok logi, comot logi, maksa logi dari mereka yang berjualan agama dan mengatakan mantan pendeta lah, mantan penginjil lah, mantan pastor lah, mantan ini, mantan itulah, begitu ya. Mantan bucin ada nggak ya? Mantan bucin. Sebarkan, share video ini kalau Anda merasa terberkati, teman-teman. Silakan Anda sebarkan kepada orang-orang di platform apapun yang Anda punya. Ya, silakan Anda sebarkan supaya mereka tersadarkan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tolong doakan terus pelayanan ini dan saya juga berdoa buat teman-teman semua. Semoga Anda semua dikasih kesehatan, kekuatan dari Tuhan untuk berkarya buat Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Kita doakan bangsa kita juga supaya jangan sampai terpecah belah oleh orang-orang yang istilahnya tuh suka senggol-senggol agama lain begitu ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong kita semua. Terima kasih semua. Kita ketemu lagi di konten yang berkualitas. So, make it simple and make it meaningful, teman-teman.